Halo, selamat bergabung di segmen Akar Ilmiah Journal Club. Melalui video ini, kita ingin memperkenalkan pengetahuan baru dari publikasi tertentu. Kita bahas bersama yang menurut kita adalah informasi paling wah dari artikel ini. Tapi kalau ada bagian tertentu yang kalian ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai topik ini, atau ada topik tertentu yang ingin kita bahas, yuk ngobrol di komen. Kali ini kita bahas kelanjutan dari episode 2 menit dulu tentang mutasi corona. Artikel ini ditulis oleh Korber dan grup penelitinya, ditanggalkan untuk terbit tanggal 20 Agustus. Pada dasarnya, mereka mengajukan adanya mutasi di jenis SARS-CoV-2 yang menyebar di seluruh dunia. Grup peneliti ini berhasil mengumpulkan dan mengolah data pemeriksaan beserta susunan genetik yang mereka temukan dan melakukan pembandingan dengan efektif. Dalam video ini kita akan membahas 1. Apa sih yang berubah? 2. Kenapa perubahan itu penting? 3. Lah, kalau berubah terus, buat apa dong kita kejar vaksin? 4. What's next? Berikutnya gimana? Artikel ini mengatakan mereka mendeteksi perubahan yang dinamakan D614 ke G614. Apa sih ini sebenarnya? Huruf dan angka ini adalah penamaan dari kumpulan perubahan kode genetik yang dilacak oleh tim peneliti. Virus SARS-CoV-2 adalah virus RNA dengan referensi kode genetik yang bisa dilihat di sini. Huruf-huruf ini adalah nukleotida. 3 pasang nukleotida membentuk asam amino. Asam amino dalam urutan tertentu akan membentuk hubungan dan berlipat-lipat hingga menjadi protein yang fungsional. Kode D614 ke G614 mereka laporkan sebagai kumpulan perubahan di adenosin posisi 23403 menjadi guanin. Sitosin menjadi thymin di posisi 14408 dan 3037 serta 2 persyaratan lagi yang mereka rinci di sini. Kalau di daftar seluruhnya, ada banyak sekali variasi kode genetik, bahkan untuk satu virus ini saja. Namun, dengan bantuan teknologi, para peneliti berhasil mengacu ke kumpulan mutasi D614G yang paling menonjol dari kumpulan data yang ada. Nah, kode genetik ini dapat disimulasikan menjadi rangkaian asam amino yang membentuk protein. Dari situlah hasil modeling para peneliti menunjukkan spike protein itu bentuknya kira-kira seperti ini. Kriwel-kriwel dan garis-garis ini adalah hasil perkiraan komputer dari interaksi antara asam amino dan bagaimana mereka melipat-lipat sesuai karakter asam amino tersebut. D614G ada di sini, yang kemungkinan adalah penghubung 2 bagian protein ini. Jadi itulah yang berubah. Nah, pastinya habis itu kita bertanya dong, ini ada berubah di susunannya. Apakah ini ada perubahan di gerak-gerik si virus? Di bagian ini, grup peneliti menjelaskan jalan pikiran mereka. Apa yang berhasil, apa yang gagal, dan bagaimana kelanjutannya kira-kira. Pertama, mereka lanjutkan dengan sesuatu virus yang sudah dikenal, yaitu Vesicular Stomatitis Virus atau VSV. VSV ini mereka kasih SARS-CoV-2 spike protein versi D614 dan versi G614 di grup VSV lain. Kenapa ditaruh di VSV? Untuk mengurangi kalau ada interaksi khusus bagian lain SARS-CoV-2 dengan spike protein ini. Dan ternyata benar, di VSV pun tipe G614 terdeteksi menghasilkan lebih banyak titer virus. Pertanyaan pasti ada. Lah, tapi kalau ternyata ada interaksi khusus antara spike protein itu dengan VSV bagaimana? Ya mungkin ada, tapi ya belum bisa dijawab. Intinya lebih ke konsep menguji bahwa kenaikan titer virus ada hubungan dengan konfigurasi spike protein ini. Dan itu terjadi tidak hanya di virus SARS-CoV-2. Mereka cek kemudian tipe dengan interaksi yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya, yaitu dengan reseptor TMPRSS2 dan ACE2. Jalan pikirannya, siapa tahu mutasi ini bikin lebih mudah masuk ke dalam sel dengan memanipulasi TMPRSS2 lebih cepat. Tapi ternyata enggak tuh. Di sini dikasih lihat di sel yang ada TMPRSS2 ataupun nggak ada, sama aja jumlah virus yang masuk ke dalam. Terus mereka cek lagi, apakah si virus yang mutasi D ini bisa mengelak dari efek antibodi orang yang pernah terinfeksi. Ternyata di figur 6D dan 6E menunjukkan bahwa dengan mutasi pun antibodi tetap dapat menetralisir virus. Nah, jadi virusnya bisa bertambah banyak.
tapi masih bisa dihadang oleh antibodi yang sebelumnya sudah terdeteksi. Apakah jumlah virus lebih banyak ini bisa menyebabkan pasien lebih parah? Nah, untuk itu tim peneliti mengejar data keparahan pasien dari rumah sakit yang menjadi sumber data mereka ini. Mereka tunjukkan bahwa dari segi metode pemeriksaan, mereka melihat hasil yang menandakan pasien memang membawa lebih banyak virus. Tapi, mereka lihat bahwa pasien yang parah sampai harus dirawat di ICU, Intensive Care Unit, ternyata tidak berbeda signifikan secara statistik. Jadi, 1. Virusnya benar bisa ada lebih banyak dalam sel. 2. Peningkatan jumlah virus bukan karena bisa lebih mudah masuk, karena spike protein, atau bukan berhubungan dengan interaksi dengan ACE2 atau TMPRSS2. 3. Peningkatan jumlah virus tidak menyebabkan jadi lebih banyak pasien yang parah. Kalau berubah terus, buat apa dong kita kejar vaksin? Untuk bisa menjawab ini, kita harus kembali ke diskusi kita mengenai jenis-jenis vaksin. Intinya, vaksin itu melatih badan kita untuk kenal suatu patogen, supaya pas ketemu beneran bisa sudah siap dengan rencana pertahanan yang paling efisien. Nah, walaupun virus ini bisa mutasi, kalau perencanaan pembuatan vaksin dengan baik, kita bisa mencari bagian dari virus itu yang tidak rentan bermutasi atau sangat fundamental, sehingga tidak bisa berubah terlalu jauh. Analoginya gini, kan kita semua sudah kenal sama Prof. Akar. Biasanya dia pakai jas lab ya. Kita kenal kan, oh itu dia si Prof. Akar. Suatu ketika, Prof. Akar muncul pakai baju batik. Kayak jas labnya si Prof. Akar bermutasi menjadi baju batik. Kan kita tetap bisa kenalin, loh itu si Prof. Akar. Cuman ganti baju. Kalaupun Prof. Akar operasi plastik bikin kepalanya jadi lonjong, tapi pas dia ngomong, kita tetap bisa kenal kan. Loh, ini Prof. Akar gitu, pangling tapi kenal kok. What's next? Berikutnya gimana? Dalam kehidupan sehari-hari, tidak berubah. Ikutilah terus langkah-langkah menjaga kesehatan di era pandemi. Pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan sering-sering, hindari menyentuh permukaan di tempat umum, jaga jarak, jika memungkinkan hindari dalam ruangan tertutup dengan kepadatan yang tinggi, waspada akan gejala sakit, dan segera ketahui langkah-langkah yang bisa diambil. Tapi dalam komunitas penelitian ini membuka jalan untuk fasilitas di Indonesia menjustifikasi untuk mendeteksi tipe virus mana yang sekarang lebih banyak dihadapi. Mungkin malah berbeda lagi. Yang waktu itu sudah didaftarkan bisa dibandingkan dengan yang berkembang sekarang dengan jumlah pasien yang sudah bertambah banyak. Tidak menutup kemungkinan fasilitas Indonesia bisa mempercepat pengembangan vaksin atau obat, atau bahkan meneliti mekanisme infeksi virus yang lebih dalam lagi. Oke deh, segini dulu ya. Terima kasih banget bagi yang sudah pengen mendengarkan dan sudah mendengarkan sampai sekarang. Kalau misalnya berkenan, mohon klik like, dan kalau ada yang mau didiskusikan silahkan tulis di komen ya. Cari ilmu sampai ke akarnya.